Hadratul Al-Fadil, para alim, para ulama, para kiai, para buya, para asatid, semuanya yang kami muliakan, kami takdimi. Wabil khusus pada Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Rimbo Bujang, Bapak Haji Sriono, yang Allah muliakan, kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, bini sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya yang kami muliakan dan kami ta'zimi. Wabil khusus kepada Sohibul Hajah Mas Kongkong, Mbak Woro beserta keluarga besarnya, Duriyah almarhum Bapak Triswandono yang kami muliakan, kami banggakan. Salam takdim spesial kami tujukan kepada seluruh tamu yang hadir, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muta'alimin muta'alimat rahimakumullah. Sungguh tiada kata yang lebih indah untuk mengawali jumpa kita pada malam hari ini kecuali alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan diri kita bisa ijabatul dakwah, bisa menghadiri undangan Sohibul Hajah dengan tanpa halangan sedikit pun. Alhamdulillah. Undangan ini dalam rangka mendoa, kirim doa, dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini betul-betul dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah dan kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan semangatnya kita menghadiri acara pada malam hari ini menjadikan sebab, menjadikan wasilah, menjadikan lantaran turunnya rahmat dan barokah Allah kepada keluarga-keluarga kita semuanya. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, As-Sultu bin Dinar meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Hasan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, inna a'malakum tu'radu ala asyairakum wa aqribaakum fi qaburihim fa in kana khairan istabsharu bi. Riwayat Abu Dawud. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah dawuh, inna a'malakum, kata Rasulullah, sesungguhnya amal-amal kalian yang ditujukan kepada keluarga kalian, yang ditujukan kepada kerabat kalian di dalam kubur-kubur mereka, fa innaka khairan, jikalau amal itu baik, istabsharu bih, maka para ahli kubur itu semuanya bergembira, berbahagia. Alhamdulillah. Jadi ibu yang di sini sebelah kanan, yang di rumah di dalam, bapak-bapak semuanya, jikalau kita ingin membuat senyum keluarga kita yang sudah mendahului kita, jikalau kita ingin membahagiakan para ahli kubur, maka lakukanlah amal-amal kebaikan, kita hadiahkan kepada mereka, insya Allah mereka bahagia semuanya. Hari ini ibu, malam ini Mas Kongko, Mbak Woro, Duriyah almarhum Pak Triswandono sedang melakukan amal-amal yang begitu baik dan begitu banyak, ngundang kita semuanya sehingga kita bisa silaturahim. Betul apa betul? Kemudian mengadakan sedekahan. Ini amal yang luar biasa, mengadakan tausiah, dan semuanya itu ditujukan kepada almarhum. Maka pada malam hari ini Pak Triswandono di sana sedang bergembira. Amin Allahumma
Amin Allahumma. Pak Tri di sana sekarang ini sedang seneng karena anaknya, anak keturunannya mendoakan, bahkan tidak hanya mendoakan, tapi menjadikan wasilah kita semuanya bisa silaturahim pada hari ini. Semoga keluarga ini diberikan rezeki yang melimpah. Amin Allahumma amin. Sehingga nantinya bisa 1000 hari, bisa haul setiap tahunnya, paling tidak seperti itu. Masalah acara besar dan kecilnya tidak masalah, yang penting setiap tahun ada haul sebagai pengingat dan mendoakan kepada almarhumah dan almarhum. Amin Allahumma amin. Kita berdoa ibu bapak, semoga kuburannya Pak Tri Suwandono dijadikan oleh Allah sebagai taman dari taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya, sebelum tausiah ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasannya Bapak Ibu semuanya, kita hadiah Fatihah. Setuju Ibu? Kita hadiah Fatihah. Yang pertama niatnya, semoga almarhum Pak Tri Suwandono ini dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, diselamatkan kuburnya, dibahagiakan dalam kuburnya, dijauhkan dari fitnah kuburnya. Kemudian niat termasuk keluarga-keluarga kita, ya, termasuk keluarga-keluarga kita yang kita cintai, yang sudah mendahului kita doakan dengan Al-Fatihah, nantinya mereka juga memperoleh yang sama dengan Pak Tri Suwandono. Amin. Kemudian niat kita yang kedua dalam membaca Al-Fatihah nanti, niatnya semoga hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik doa urusan-urusan dunia maupun doa-doa perkara-perkara akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Ala hadhihi niyyah walikulli niyatin sholihah jami'ah syamilah li khairi fid dunya wad dinni wal akhirah li hadratin nabi bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang saya muliakan. Lanjut apa cukup? Lanjut. Ibu-ibu yang belakang lanjut. Yang sini Ibu terus. Itu menghina namanya. Ini Ustadz bukan tukang parkir. Terus sampai 9:30 siap? Oh iya Ibu. Ibu yang saya muliakan, jadi mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah, mumpung kita masih diberikan gagah-gagah kayak gini semuanya, yuk untuk ibadah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk almarhum-almarhumah, kepada orang-orang yang kita cintai. Ibu bapak yang saya muliakan, mumpung masih sehat dan gagah, segeralah untuk ibadah. Allah, Allah, Allah. Bisa Ibu? Kita selawatan sebentar. Mumpung masih sehat dan gagah, segeralah untuk ibadah. Allah, Allah, Allah. Ingatlah saat tidak sehat, untuk ibadah rasanya susah. Ingatlah saat tidak sehat, untuk ibadah rasanya susah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
Di dunia jangan hanya mondar mandir nuruti nafsunya pikir Allah Allah Allah. Di dunia jangan hanya mondar mandir nuruti nafsunya pikir Allah Allah Allah. Apa engkau tidak khawatir bakal ketemu dengan mungkar nakir? Apa engkau tidak khawatir bakal ketemu dengan mungkar nakir? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi Muhammad. Ibu bapak ingkang kula muliakeun, ibu bapak yang saya hormati, saya taklimi, kita sadar sesadar-sadarnya hidup di dunia ini hanya sebentar mawon. Gitu apa nggih? Jadi kok malih kok bahasanya kok pindah. Maaf ini refleks tadi bahasa Prancis Pak Ji, mohon maaf. Oh jadi refleks gitu ya. Mudah-mudahan tadi sampai mana jadinya? Kita itu hidup di dunia hanya sebentar saja, betul Ibu? Jadi hidup di dunia itu kita itu ibarat seorang musafir yang duduk istirahat di bawah pohon yang rindang, kemudian tidak begitu lama orang ini meninggalkan pohon yang rindang itu untuk meneruskan perjalanannya kembali. Kalau dalam bahasa lainnya, hidup itu ibarat kita di rest area gitu Pak Yai Malimarajo. Ya, jadi sebentar sekali, nanti kita mau lanjutin. Nah, kalau hidup di rest area, kita yang nentukan berangkatnya kapan. Istirahat setengah jam, istirahat 1 jam, nanti kita berangkat lagi. Tapi kalau ajal hidup di dunia ini, kita nggak ada yang ngerti. Betul Pak? Betul? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa pergi, betul? Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Apa ada kira-kira Bapak Ibu orang Rimau Bujang ini orangnya kaya, hektaran sawahnya, kebunnya, tokonya di mana-mana, kendaraannya mewah, terus mati, terus dia ngepit spion, ada nggak? Spion aja nggak dibawa itu Pak Itam, apalagi hartanya. Nah itu pasti akan terjadi pada diri kita. Oleh karenanya alangkah ruginya jikalau kita hanya sibuk membangun dunia sampai malaikat mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Alangkah ruginya hari ini diri kita Bapak Ibu jikalau kita tidak segera mengalihkan cinta akhirat kita dari cinta dunia. Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ibu bapak yang saya muliakan, dan agar kita bisa ketemu lagi dengan keluarga kita, ini Mbak Woro, Mas Kompo, halo Mas, kan kepingin nanti ketemu papa mama ya. Kita semuanya hadir juga demikian, ingin ketemu dengan mbah-mbah kita, dengan kakek-kakek kita nanti di surga. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Tur, surat At-Tur ayat 21. Di sana dijelaskan orang-orang kakek-kakek mereka, cucu-cucu mereka akan dipertemukan oleh Allah di surga. Syaratnya beriman, itu yang pertama. Syaratnya beriman.
iman. Kalau satu keluarga ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ini pasti dan bisa dipastikan nanti dia tidak akan jumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ya, ada orang itu yang bapaknya di surga, anaknya di neraka. Ada apa tidak? Ada. Contohnya siapa? Bapaknya di surga, anaknya di neraka. Siapa? Contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu nabi, usianya panjang, dibuat dakwah siang malam menyampaikan kebaikan. Sementara anaknya Kan'an itu tidak beriman. Maka Nabi Nuh di surga, Kan'an anaknya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi yang anaknya di surga, kemudian bapaknya di neraka. Ada apa tidak? Ada itu, Ibu. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi. Tapi ayahnya itu produsen berhala. Maka Nabi Ibrahim berada di surga, kemudian ayahnya di neraka. Ada lagi yang suaminya di surga. Nah, nih, ibunya atau istrinya berada di neraka. Ada apa tidak? Ada. Siapa contohnya, Ibu? Contohnya Nabi Lut. Nabi Lut ini nabi dakwah luar biasa, solih, beriman, sementara istrinya itu tidak beriman. Akhirnya Nabi Lut di surga, istrinya di neraka. Bu, istrinya Nabi Lut namanya siapa? Halo Ibu, istrinya Nabi Lut namanya siapa? Namanya Bulut gitu ya Bu. Itu jawaban paling aman, namanya Bulut. Tapi aslinya namanya Walihah. Ya, namanya Walihah. Kemudian ada lagi yang istrinya di surga, suaminya di neraka. Siapa? Asyiyah dan Fir'aun. Asyiyah istrinya Fir'aun ini, beliau di surga. Sementara Fir'aun manusia paling jahat sedunia itu, dia akhirnya berada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di surga, anaknya di surga, cucunya di surga, sahabatnya di surga, umatnya insya Allah di surga. Siapa namanya? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang lebih mengerikan lagi, Bu. Ada yang suaminya di neraka, istrinya di neraka juga. Nah, ini kalau tadi kan ada yang di neraka, di surga. Ini dua-duanya di neraka. Suaminya berada di neraka, istrinya di neraka. Siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu jahatnya nggak karu-karuan. Kemudian istrinya juga ikut-ikutan jahat. Makanya kalau ada orang ribut bujang kok suaminya jahat, istrinya jahat, itu berarti golongan tabbat yada itu ya. Jadi dua-duanya jahat, dua-duanya di neraka. Sekarang saya tanya coba Ibu, istrinya Abu Lahab namanya siapa? Abu Lahab dia. Ini sudah dapat ilmunya soalnya ya. Nanti kalau ditanya istrinya Nabi Nuh, bunuh. Istrinya Abu Lahab itu Ibu namanya Ummul Jamil, orang yang paling cantik di Quraisy. Masya Allah, orang tercantik di Quraisy, sampai julukannya tuh Ummul Jamil Ibu. Tetapi walaupun cantik jelita, kalau dia tidak beriman, dia tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau di Jawa itu ada sairan, nanti diterjemahkan ya Pak Lurah ya. Kalau ada yang tanya, sairannya begini. Ojo tumeh ayu banjur do kemayu, ojo tumeh ayu banjur do kemayu, ayu yen rani tuhu besok bakal dibendu, ayu yen rani tuhu besok bakal dibendu. Sholli wa salim
iman ala Ahmada salli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ojo tume ayu banjur do kemayu, ojo tume ayu banjur do kemayu. Iling tuamu ompong peyot ora payu, iling tuamu ompong peyot ora payu. Sholli wa sallim iman ala Ahmada sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ojo tume bagus banjur do bagus, ojo tume bagus banjur do bagus. Bagus yen ora atus ambune kaya bagus yen ora atus ambune kaya wedhus. Sholli wa sallim iman ala Ahmada sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi agar kita tidak berpisah dengan keluarga kita, ini kan hanya nunggu waktu saja. Nanti kita akan menyusul dan kita bisa reuninan di surganya Allah. Pastikan kita tetap beriman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena ini waktunya tidak elok lah kalau panjang-panjang, saya ini indikatornya iman satu saja. Indikator iman itu adalah tidak meninggalkan sholat. Paham Ibu? Jadi sebagai orang Islam jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat terus menerus, ahli kubur juga sedih. Tetapi kalau kita semangat sholatnya, ahli kubur akan bahagia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Indikator ciri-ciri iman yang baik itu adalah istiqomah, terutama dalam sholat 5 waktu. Karena itu adalah wajib. Sampai ada lagunya Ibu. Ibu hafal semua lagunya itu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an sani wa darajim, ada fata ya jiratal alamin, ya uhai lal judi wal karami, ad fata ya jiratal alamin, ya uhai lal judi wal karami.
wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Ya Rasulullah, ya Rafi'a sani wa daraji, adfaka ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, adfaka ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Sekali lagi, ya Rasulullah, ya Rafi'an sani wa daraji, adfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, adfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kalau ngisi di sini jarang baca salawat, tapi sekarang iya. Kenapa kok iya? Karena hari ini adalah tanggal 1 Maulid. Jadi saya ingatkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus memperbanyak salawat. Pakai lagu boleh, nggak pakai lagu boleh. Sama-sama berjamaah boleh, sendiri-sendiri juga boleh. Yang penting sebagai tanda cinta kepada Rasulullah, kita memperbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita dapat syafaat di yaumul qiyamah kelak. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, dan sholat ini sudah diatur waktunya Pak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Sholat itu tidak ganggu aktivitas kita, tidak ganggu waktu produktif kita. Contoh, sholat duhur ibu, ini jam berapa? Tengah hari ya. Sholat duhur tengah hari, setengah 1. Tengah hari itu apapun agamanya orang, dia itu pasti istirahat. Entah Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, semuanya itu istirahat kalau tengah hari. Bekerja dimanapun, di Malaysia, di Brunei, di Inggris, di Jepang, kalau tiap HS, kalau tengah hari itu waktunya istirahat. Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, di tengah-tengah istirahat itu Bapak Ibu hanya disyariatkan sholat 4 rakaat saja. Jadi tidak ganggu aktivitas kita. Makanya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat duhur. Setuju Bapak Ibu? Kemudian sholat asar. Sholat asar itu kalau kita pakai waktu jam itu kurang lebihnya jam 4 lah. Nah kita, ini Pak Tentara, kita itu kan kerja 8 jam ya. Umumnya ya, di kantor, di pabrik, di mana-mana itu 8 jam. Kalau masuk jam 8, kita hitung, masuk jam 8 berarti jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 8 sudah. Jam 4, 8 jam sudah selesai. Pekerjaan kita sudah selesai. Jadi bohong kalau orang mengatakan saya sibuk banget Pak Amin, nggak sempet sholat asar. Udah selesai pekerjaannya. Dihitung tadi, saya ulang lagi ya Bu, nih biar mantep nih bapak-bapak juga. Masuk jam 8 berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 sudah clear pekerjaan. Kita tinggal sholat 4 rakaat saja. Kemudian sholat maghrib. Nah sholat maghrib itu apalagi Masya Allah, sholat maghrib ini Ibu, kita sudah sampai di rumah bagi yang kantornya jauh. Kemudian kita sudah mandi, sudah bercengkrama dengan anak, sudah bercengkrama dengan besan barangkali. Dan Allah itu tahu, Allah maha baik. Allah tuh tahu kalau kita capek dari pagi sampai sore beraktivitas, dari pagi sampai sore berkarya. Makanya sholat maghrib disyariatkan hanya 3 rakaat saja wajib. Hanya 3 rakaat saja, karena Allah capek dan Allah maha tahu dari apa yang kita tidak ketahui. Makanya sholat maghrib hanya 3 rakaat saja.
Kemudian sholat isya. Ini sholat isya waktunya sangat panjang nih bapak-bapak tadi yang belum sempat sholat isya, nanti masih panjang waktunya sampai jelang fajar. Ini makanya jangan sampai kita tidak sholat isya. Setuju Ibu? Ini saling mengingatkan karena kita bersaudara. Kemudian lagi sholat subuh, Masya Allah, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat subuh. Sholat subuh itu kalau mau ke kantor, kantornya masih tutup. Betul apa betul? Mau nyadap, mau deres masih dingin. Ke pabrik belum buka. Mau berbisnis juga, toko juga masih tutup. Makanya tidak ada alasan untuk sholat, untuk tidak sholat subuh. Ibu bapak yang saya muliakan, apalagi kalau pas kita bangun tidur itu kan belum sehat bener. Kita kan tidak langsung loncat wudhu gitu kan. Kalau dengar azan itu, kalau bahasanya sini apa namanya ya? Kalau bahasanya Minang apa tuh Pak Haji? Kita bangun tidur masih ngantuk, sebenarnya mau tidur lagi nih masih ngantuk, tapi kok sudah dengar azan gitu loh. Jadi antara kepingin tidur sama dengan mau mengerjakan sholat wudhu itu namanya apa? Kalau bahasanya Mbak Woro kan kriip-kriip gitu ya, masih kriip-kriip kalau bahasanya Jawanya. Kalau bahasa Minangnya ale-ale. Ayo kayak gitulah ya Pak Imam ya. Kita tuh belum sehat bener gitu loh. Tapi kalau misalnya kok kita kayak gitu terus tidur, kita udah dengar ada nih ngantuk, tapi kita tidur kemudian bangun sampai jam 7, itu dosa besar luar biasa. Kita misalnya mikir gini, saya tidur apa langsung sholat ya? Tidur dulu apa sholat dulu ya? Karena sudah dengar adzan ya, itu dosanya besar kalau sampai jam 7. Kecuali panjenengan semuanya, bapak ibu semuanya itu disakinahkan oleh Allah, tidurnya itu nyenyak, lelap, tidak dengar adzan sedikit pun, bangun jam 7:30 itu tidak dosa. Tetapi tetap harus sholat. Terus niatnya gimana Pak Amin? Niatnya usolli fardhu subhi rakaataini, kesiangan lillahi ta'ala, misalnya gitu ya. Qadha gitu ya. Nah ibu yang saya muliakan, oleh karenanya ibu, karena kita masih ngantuk, oleh karenanya ibu-ibu, kalau jenengan besok bangun tidur itu masih ngantuk, makanya sholat subuhnya 2 rakaat saja, nggak usah banyak-banyak, saya jamin sah. Nggak usah gaya-gaya gitu Mak. Saya mau ini 3 rakaat lah semangat, nggak usah, 2 rakaat saja saya jamin sah. Nah ibu bapak yang saya muliakan, intinya adalah kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Ibu bapak yang saya muliakan, terakhir ya, sudah 9:30 ya. Ya. Kalau dirimu bujang ini, tiba-tiba ada orang yang sangat hebat, dia bisa angkat besi itu, besinya itu 200 kilo, diangkat tanpa pakai kuda-kuda, langsung diangkat begini saja, begitu ringannya bagi dia. Itu menurut kita dia orang kuat apa orang lemah Pak? Orang kuat kan? Ya orang kuat sekali, karena bisa angkat besi 200 kilo tanpa kuda-kuda. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bisa angkat besi 200 kilo ini dengan tanpa kuda-kuda secepatnya bisa angkat, di hadapan Allah belum tentu dia orang kuat. Justru dia adalah orang yang sangat lemah apabila dia tidak bisa mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram. Ngangkat besi 200 kilo kuat, angkat tangan untuk takbiratul ihram sholat subuh Allahu Akbar nggak mampu, ini orang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada tentara, maafin Pak tentara, dia bintang 3 ya, kuat, gagah, perkasa, pegangannya juga senjata, seragamnya sangat wibawa, tapi kalau dia tidak bisa melaksanakan sholat subuh, itu adalah jenderal-jenderal lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan bisa diandalkan untuk melindungi NKRI tercinta kita. Misalnya ada polisi nih, di sininya, di bahunya, di lengannya itu ada baloknya 3, 2 atau 1 gitu, tapi dia tidak mampu, gagah sekali polisi itu ya, dengan seragamnya dan sebagainya. Tapi kalau sholat subuh dia nggak mampu menyingkirkan selimutnya untuk menyembah Allah, melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, itu adalah polisi-polisi lemah.
Halo? Itu jadi ngotot semua kayak gini. Iya, ini serius karena sholat memang penting banget. Artinya Bapak Ibu yang saya muliakan, sholat ini adalah harus kita laksanakan. Ya Bapak Ibu ya. Tidak ada amal yang diterima oleh Allah kalau dia meninggalkan sholat sebanyak apapun. Karena sholat itu adalah pembeda antara dirinya dengan kekafiran. Antara orang beriman dengan kekafiran, dibuktikan bahwa dia sholat atau tidak. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita haul ya, hari ini bukan haul, ini 100 hari di mana setiap hari Bapak Ibu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal fulan bin fulan, betul Pak, betul? Telah meninggal artis fulanah binti fulan, telah meninggal pejabat fulan bin fulan. Itu yang kita dengar. Suatu hari itu Bu, innalillahinya informasinya itu akan mengatakan begini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia hari ini Amin Zubaidi. Itu pasti itu. Dan waktu itu saya, panjenengan, ibu-ibu semuanya, kita sudah tidak berdaya karena kita sudah meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya dalam rangka kita berbakti kepada orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal dunia, lakukan yang terbaik, hadiahkan kepada mereka. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberi kesempatan, karena nanti ada waktunya Bapak Ibu, ada waktunya kita nggak bisa beramal karena mungkin sakit atau justru karena ajal sudah menjemput kita. Bahkan menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan sebuah kebodohan yang nyata orang yang menunda-nunda amal kebaikan itu. Karena apa? Kita menunda, nunggu waktu longgar, bisa jadi Allah besok kita lebih sibuk daripada hari ini. Sampai seterusnya kayak gitu, sehingga amal-amal selalu tertunda dari diri kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini sudah hampir jam 9:30. Tidak baiklah ketika terlalu lama pengajian ini. Yang intinya adalah kita di sini, hadir di sini karena undangan Sohibul Hajah Duriyah Bapak Tri Suwandono. Intinya adalah kita kirim doa, mudah-mudahan beliau dan almarhumah Ibu Setiawati Wardani binti Saidaini, mudah-mudahan keduanya Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti keturunannya, anak cucunya semuanya ikut mengikuti beliau semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, sebelum saya akhiri, izinkan saya membaca pantun, boleh Ibu? Nanti baca pantun terus sambil salawatan. Jam 9:30. Burung puyuh dicampur bayam 9:30, memang sudah malam. Allah Allah Allah. Burung puyuh dicampur bayam 9:30, memang sudah malam. Allah Allah Allah. Jamur tiram dicampur kangkung karena sudah malam ngajinya rampung. Jamur tiram dicampur kangkung karena sudah malam ngajinya rampung. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah Allah Allah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah
seorang mu'alaf baca Al-Quran, segala khilaf mohon dimaafkan. Seorang mu'alaf baca Al-Quran, segala khilaf mohon dimaafkan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala nabi.